Shalom dan selamat malam, salam sehat. Selamat jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa, kembali malam ini kita sehati di dalam doa. Tentu tidak hanya bersama dengan Jemaat Warakas, tetapi kita dari berbagai tempat yang pada malam hari ini rindu sehati dalam doa. Mencari wajah Tuhan dan mensyukuri segala nikmat kasih pemeliharaannya yang senantiasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita menaikkan pujian dan syukur kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Pertama Korintus. Pertama Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kembali boleh bersekutu pada malam hari ini, dalam sehati dalam doa bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu ini boleh dipahami, dimengerti, bukan oleh karena hikmat manusia, namun semata-mata hikmat yang daripada-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakannya, dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10-23. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Membangun kehidupan adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, berangkat dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ada dua hal yang sangat prinsip di dalam kita membangun, apalagi berbicara tentang kehidupan kita. Yang pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, yakni dasarnya. Dan tentunya dalam ilmu bangunan, kita tahu bahwa dasar atau fondasi adalah hal yang sangat esensi untuk membangun sebuah bangunan. Kalau dasar itu baik, kuat, kokoh, berkualitas, maka tentunya bangunan yang dibangun di atasnya akan dapat bertahan lama. Karena dasarnya berkualitas dan baik. Sebaliknya, kalau dasar di mana bangunan itu dibangun
tidak memiliki kualitas, atau istilah orang abal-abal, sekedarnya aja, yang penting bisa membangun rumah, maka tentunya kita tahu bangunan itu atau rumah itu tidak akan bertahan lama. Nah, saudara-saudara, dasar apa yang dimaksud Paulus di dalam membangun kehidupan kita? Di dalam membangun sebuah persekutuan, dalam membangun jemaat. Dasar yang sangat prinsip adalah Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam pembacaan kita. Dengan ungkapan, tidak ada dasar lain selain daripada dasar yang sudah diletakkan, yakni Yesus Kristus. Kalau dikatakan tidak ada dasar lain selain yang sudah diletakkan, itu berarti dasar Yesus Kristus dalam membangun kehidupan kita tidak tergantikan dengan dasar apapun yang mungkin ditawarkan oleh orang kepada kita bahwa ini lebih baik, ini lebih berkualitas, ini lebih sahih, ini lebih hebat. Sekali lagi, Paulus secara prinsip menegaskan dalam pembacaan kita kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Dasar itu tidak dapat diganti dengan apapun. Karena itulah dasar yang pasti, itulah dasar yang kokoh, itulah dasar yang kuat. Yang tidak dapat digantikan dengan dasar-dasar lain. Yakni Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih? Bahwa kalau kita menggantikan dasar yang paling esensi ini yaitu Yesus Kristus, maka dasar yang kita letakkan yang lain itu sesungguhnya tidak kekal, tidak abadi, tidak bertahan lama. Kita mudah diombang-ambingkan, kita mudah digoyahkan. Karena Yesus Kristus sendiri telah memberikan bukti yang nyata bagi kita bahwa Ia telah memberi dirinya. Ialah Juru Selamat kita, yang olehnya kita sebagai umat manusia memperoleh dan mengalami keselamatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, adakah dasar lain yang seperti itu yang mungkin mau ditawarkan dan diberikan kepada kita? Ini hal yang patut kita renungkan. Karena dalam membangun kehidupan kita, kita dasari senantiasa di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-rencana kita dasari di dalam Tuhan. Memohon penyertaan dan pimpinannya. Membangun kehidupan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan perjuangan, upaya yang keras, yang tidak kenal lelah. Karena itulah, menyadari keterbatasan yang kita miliki, hikmat dan kecerdasan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, hal yang tidak bisa ditawar-tawar adalah mendasarkan kehidupan ini hanya di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah yang juga sangat menentukan membangun kehidupan ini menurut Paulus. Dengan apa kita membangun di atas dasar itu? Dengan apa kita membangun di atas dasar itu? Jadi bukan hanya pondasi yang penting, melainkan juga pembangunan di atas pondasi itu pun penting. Bahwa setiap orang, siapapun dia, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Apakah pekerja itu membangunnya dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ayat 12 pembacaan kita tadi. Ada standar yang Allah tetapkan dalam proses pembangunan jemaatnya. Juga di dalam kita membangun kehidupan kita. Keenam bahan yang disebutkan pada bagian ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah emas, perak, dan batu permata. Kategori ini merupakan bahan yang tahan terhadap api. Sedangkan kategori yang kedua adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, kategori material yang tidak tahan terhadap api. Nah, melalui penggambaran ini, Paulus hendak menjelaskan mengenai kualitas pekerjaan kita yang seharusnya dimiliki oleh pekerja.
Suatu kualitas yang berhubungan dengan kesungguhan pekerja dalam membangun ke arah Kristus. Tidak sekedarnya, tidak apa adanya, asalan den dipakai. Tidak seperti itu prinsipnya. Kita memiliki dasar yang sudah kokoh, yang kuat. Tapi bagaimana membangun di atas dasar itu? Kita harus serius, itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita harus sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kita harus memiliki kualitas yang baik dengan apa yang kita pakai dalam membangun kehidupan kita di atas dasar itu. Karena dikatakan dalam bagian pembacaan kita, kalau kita seteruskan pembacaan ini, kita mendapati. Karena semua pekerjaan orang akan diuji dengan api. Kayu, rumput kering dan jerami, kita tahu adalah material yang mudah terbakar. Kita tidak ingin membangun kehidupan kita dengan asal-asalan. Karena itu kita perhatikan dua prinsip ini. Dasarnya dan dengan apa kita membangun di atas dasar itu. Roh Kudus menolong kita, terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh terberkati, diperlengkapi, dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Agar kiranya kami boleh membangun kehidupan kami di atas dasar yang satu-satunya, yakni Yesus Kristus. Dan bagaimana kami membangun kehidupan kami di atas dasar itu dengan sungguh-sungguh berusaha dengan yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa melalui doa ini juga persekutuan kami diperkenankan untuk menaikkan harapan dan kerinduan kami. Berkati kami semua dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Kami dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha kami. Kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami, Tuhan. Kami terus berdoa dan berseru memohon.
pemeliharaanmu, kekuatan, kesehatan, terlebih hikmatnya daripadamu ya Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan untuk nafkah kehidupan bersama dengan keluarga. Untuk orang tua kami, para lansia di tengah-tengah kelemahan dan berbagai keterbatasan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hidup dan kehidupan kami, menganugerahkan pemulihan, menganugerahkan kekuatan dan semangat yang baru, bahkan sukacita di dalam menjalani, di dalam membangun kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami pada malam hari ini Tuhan, jikalau sebentar kami akan beristirahat, lindungi dan peliharakan kami. Kalau ada kelemahan dan keletihan yang kami alami, Tuhan, Engkau anugerahkan semangat yang baru. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, untuk senantiasa sehati dalam doa. Mari tetap semangat menjalani kehidupan ini, karena kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi kita. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongi Melo.